Ibu tahu sekarang yang menjadikan orang bahagia atau tidak itu ternyata bukan jasad. Kalau jasad itu sifatnya kesenangan. Ibu sekarang lapar, pengen makan makanan enak, pesen GoFood, datang, hilang rasa enak itu sesaat, ya kan? Nah, itu namanya kesenangan. Dalam bahasa Arab itu namanya ladzah. Ladzah itu artinya kelezatan dari kenikmatan, sifatnya sesaat. Saya kira di sini nggak ada yang jomblo ya. Udah pada kawin? Ada? Oh ada. Oke. Ini yang jomblo pasti pengen kawin kan, pengen menikah kan? Itu percaya deh. Kita yang udah kawin nih, pasti sepakat dengan saya. Kalau udah nikah itu perasaannya udah pasti beda, ya kan? Iya, yang dulunya itu diidam-idamkan, aku pengen deket dia terus menerus. Kalau tidur itu tiap hari pengennya sama dia terus, kemana-mana sama dia terus. Udah kawin, ya. Kenapa? Karena ladzah atau kelezatannya sudah hilang sementara sifatnya. Itu namanya ladzah. Ada yang lebih tinggi levelnya selain ladzah, namanya sa'adah. Sa'adah, terjemahannya itu kebahagiaan. Itu sifatnya lebih melekat ke dalam batin, ketenangan, kesejukan batin yang didapat. Bukan kesenangan nafsu, tapi kesenangan batin, itu namanya sa'adah. Dan dia lebih mantap. Ibu diuji dengan ujian berat apapun, kalau sa'adah itu sudah tertanam, gak akan cemas, gak akan putus asa. Oh bisa begitu? Ya. Ibu kalau ngecek kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang soleh, ngomong-ngomong saya punya kisah disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, kisah Ibrahim ibn Adham. Saya mau bilang sekali lagi, orang yang sudah mendapatkan sa'adah, kebahagiaan yang terancap di dalam hati itu, dia diuji dengan apapun, kesenangan, kebahagiaan tidak akan lenyap, tidak akan mudah lenyap, karena itu berkaitan dengan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim ibn Adham suatu ketika pernah berjalan di tengah jalan, kemudian menjumpai seseorang yang maqtu'ul atraf. Apa itu artinya maqtu'ul atraf? La yadain wala rijlaina lahu. Dia nggak punya kedua tangan, nggak punya kedua kaki. Buntung, bahasa kita itu buntung. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Ibrahim Adham melihat orang itu di pinggiran jalan, tapi keluar dari lisannya sebuah ungkapan, Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang besar dan karunia-Nya yang agung. Lisan itu beliau dengar dari orang tadi yang maqtu'ul atraf, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Ibrahim Adham ini orang soleh, seorang orang soleh dari generasi salafus soleh. Dia mendengar ucapan itu dari orang yang beruntung. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang besar dan nikmat yang agung. Keluar dari lisan orang tadi. Terus dilihat kulitnya, fihi judam. Judam itu penyakit lepra, penyakit kusta. Lihat nggak tuh? Jangan itu penyakit ya zaman sekarang ya, tapi zaman dulu ada. Kemudian dilihat lagi, dia punya rumah. Rumahnya itu fiqori atau toriq, di tengah jalan. Untung kaki nggak ada, tangan nggak ada, kulitnya kena penyakit lepra. Ibrahim Adham mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia sebenarnya nggak pernah kenal, tapi tiba-tiba menyapa ya Ibrahim, seolah-olah kenal. Ibrahim Adham kemudian berkata, min aina ta'rifun, dari mana kamu tahu saya? Mundu a'raftullah ma jahiltu syai'an. Sejak aku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mengetahui apa dia tahu segala sesuatu, diberikan pengetahuan yang tidak dapat oleh manusia biasa. Sampai-sampai orang yang menyapanya dia udah tahu namanya, orang spesial. Terus ditanya sama Ibrahim Adham, Mada qulta anifan? Mada kunta taqul anifan? Tadi kamu ngomong apa? Saya pengen dengar kamu tadi ngomong apa. Dia kan gini tuh awal-awal dia ngucapin sesuatu. Kamu tadi ngomong apa? Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang agung. Dan aina yadu,
Aina atrafu, mana anggota tubuh kamu, tangan kamu, kaki kamu? Kata dia, batal, sudah putus. Dan aina ainuk, di mana mata kamu? A'ma. A'ma itu artinya buta. Dia jawab, oh orang buta. Aku orang buta, jadi buta lu. Buta, buntung lagi. Buta, buntung. Terus ditanya, aina apa itu? Khorinatut khori. Di mana rumah kamu? Rumah pun pinggiran jalan sana. Rumahnya di pinggiran jalan, buta. Tapi mada ala jildi. Di atas kulit kamu itu kena apa? Al-jidah. Lepra, dusta. Kok masih bisa kamu ngomong segala puji bagi Allah atas karunia yang agung dan nikmatnya yang besar? Tahu jawaban dia apa, Bu? Ya Ibrahim, alam yubqili lisanan dhakiran wa qalban syakiran? Ya Allah, Ibrahim, bukankah Allah masih menyisakan bentuk lisan yang masih bisa berzikir dan hati yang bersyukur? Lihat, lisannya masih ada, matanya hilang, tangannya lenyap, kakinya buntung, rumah nggak ada, masih ngomong apa? Dia masih merasakan nikmat Allah yang masih besar apa? Lisan yang masih bisa berzikir. Karena berapa banyak orang di luar sana hidup di atas istana, hidup dengan kemewahan, lisannya nggak pernah menyebut nama Allah, ya nggak? Saya nemu manusia, tipe manusia, jarak antara dia dengan masjid cuma beberapa langkah doang kalau kata orang Sunda. Tinggal loncat doang, nggak mau sholat, Jumatan kagak Jumatan, itu ada manusia kayak begitu. Hati-hati. Kalau nauzubillah, kalau saudara kita, orang sekitar kita termasuk itu ciri, Bu. Itu ciri hati yang sudah mati itu begitu. Coba, apa susahnya coba? Kalau kita bayangkan dengan logika sehat kayak kita ini, apa susahnya tinggal melangkah ke dalam masjid, mengucapkan Allahu Akbar hanya 4 menit, 5 menit, kelas ekstras mungkin 3 menit kalau sholat zuhur, ya kan? Dia nggak bisa, nggak mau. Lisannya nggak mau berzikir, hatinya nggak mau syukur, protes terus, makanya sengsara dalam hidupnya, nggak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Betul tidak? Iya, itu kenyataan. Subhanallah, subhanallah, ada orang seperti itu. Itu kalau Bapak sering-sering dengar kisah begituan, lama-kelamaan apa yang tertanam dalam hati? Yang tertanam dalam hati adalah ketenangan batin, Pak. Tapi kalau tiap hari lihatnya youtuber yang suka pamer kekayaan, ya, suka pamer lampu, Ferrari, ya, Fortuner dan macam-macamnya itu, tiap hari dipamer-pamer. Si lihat tiap hari, tahu rasanya apa? Tahu rasanya apa? Meskipun ada rasa syukur dalam diri kita, pada akhirnya kita akan merasa kurang. Enak ya kalau punya begitu, tuh lihat, itu kelihatan ucapan gampang, tapi efeknya tahu nggak? Ke hati itu jadi apa? Punya harapan tambahan, tapi nggak bisa mencapai gitu loh. Gaji segini mana bisa beli Fortuner? Kira-kira kan begitu misalnya. Mau beli Lamborghini nggak bisa. Muncul angan-angan, muncul harapan, pikiran terusik, ketenangan hilang, kesejukan lenyap, batin kering. Dengar ceramah nggak pernah, matilah hati.